Kita meminumnya tiap pagi. Namun tahukah kamu, di masa lalu kopi pernah dianggap sebagai minuman berbahaya? Bahkan dilarang karena dianggap bisa menggulingkan kekuasaan. Setiap pagi, jutaan manusia memulai harinya dengan ritual yang sama, merebus air, menakar bubuk hitam, menyesap perlahan dalam diam. Kita menyebutnya kopi. Minuman ini mengusir kantuk, menenangkan hati yang gelisah, dan memberi ruang bagi pikiran untuk menyala. Tapi, tahukah kamu, pernah ada masa ketika secangkir kopi dianggap berbahaya, bukan karena racunnya, tapi karena kekuatannya, membuat manusia terjaga. Terjaga dari tidur, terjaga dari kepatuhan buta, terjaga dari kekuasaan yang ingin segalanya tetap diam. Inilah kisah Denting Kopi, tentang bagaimana cairan hitam ini pernah dianggap ancaman, karena ia menyulut hal paling berbahaya dalam sejarah, kesadaran. Sebelum kopi menjadi budaya, sebelum ia menjadi gaya hidup, ia hanyalah buah merah kecil yang tumbuh di pegunungan Ethiopia. Tak ada yang tahu pasti siapa yang pertama mencicipinya. Tapi legenda membawa kita pada Kaldi, seorang penggembala muda. Suatu hari, Kaldi melihat kambing-kambingnya berlarian dengan mata berbinar, menari di antara bebatuan, tak mau tidur saat malam. Kaldi penasaran. Ia mencoba sendiri buah itu, dan ia pun terjaga. Sejak itu, cerita tentang buah ajaib menyebar dari desa ke desa, dari mulut ke mulut. Namun bukan Ethiopia yang memperkenalkan kopi ke dunia, melainkan sebuah negeri di seberang Laut Merah, Yaman. Di kota pelabuhan Mocha, kopi tak lagi hanya dikunyah, ia diseduh, diminum. Dan oleh para sufi, kopi menjadi teman bermalam dalam zikir dan tafakur. Saat malam merambat panjang, para pencari cahaya rohani meminum kopi agar tak tertidur, agar bisa terus berzikir hingga fajar. Maka sejak awal, kopi bukan hanya tentang rasa. Ia adalah alat pencari kesadaran, minuman spiritual yang membantu manusia menyelam ke dalam dirinya sendiri. Dari Mocha, aroma kopi menyebar ke kota-kota besar dunia Islam, Mekah, Kairo, Damaskus, dan Istanbul. Di sudut-sudut masjid, di pasar-pasar tua, di ruang diskusi dan madrasah, kopi mulai mewarnai peradaban. Ia tidak kedatang dengan pasukan atau pedang, tapi dengan uap yang menguar dari cangkir tanah liat, dan perlahan dunia berubah karenanya. Di balik aroma harum kopi yang menguar di jalan-jalan Damaskus, dan tawaringan yang terdengar dari sudut-sudut kedai Istanbul, para penguasa mulai merasa gelisah, bukan karena rasa pahitnya, bukan karena ia memabukkan, tapi karena kopi menyatukan manusia dalam percakapan. Kedai kopi menjadi ruang ketiga di luar rumah dan masjid, tempat manusia dari berbagai lapisan duduk sejajar, berbicara bebas, tentang nasib, tentang keadilan, tentang pemimpin, tentang hal-hal yang seharusnya tak dibicarakan terlalu lantang. Inilah yang ditakutkan oleh sebagian penguasa. Mereka melihat bahwa dari secangkir kopi bisa lahir pikiran, dan dari pikiran bisa lahir pertanyaan. Dan pertanyaan diduga adalah awal dari pembangkangan. Tahun 1511 di Mekah, seorang gubernur bernama Khair Beg memandang kopi sebagai ancaman. Ia berkonsultasi dengan ulama-ulama istana dan mengeluarkan larangan. Kopi haram. Ia menduga bahwa kopi menyebabkan perilaku tak wajar, membuat orang terlalu banyak begadang, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak bertanya. Maka razia pun digelar. Kedai-kedai ditutup, para peminum kopi dicurigai, bahkan dipenjara. Tapi larangan ini bukan tentang agama. Ini tentang kuasa, tentang rasa takut akan perubahan, karena kopi memberi kesadaran, dan kesadaran bagi kekuasaan yang takut adalah sesuatu yang berbahaya. Tapi sejarah selalu punya caranya sendiri untuk tertawa. Larangan itu tak bertahan lama. Dan kopi tetap mengalir di cangkir-cangkir rakyat. Diam-diam, tapi tak bisa dihentikan. Larangan yang gagal. Tahun 1511, seorang gubernur di Mekah mengeluarkan fatwa melarang kopi. Dia berpendapat, kopi mengubah cara berpikir manusia. Ia takut, orang-orang yang terlalu sadar bisa mempertanyakan segalanya. Di Istanbul, Sultan Murad IV bahkan menjadikan minum kopi sebagai pelanggaran berat. Dia berkeliling kota dalam penyamaran, dan jika ia menemukan seseorang sedang menyeruput kopi, hukuman bisa sekejam kematian. Tapi meski ketakutan menyebar, larangan itu tak bertahan lama. Rakyat tetap diam-diam minum kopi, karena di balik keheningan cangkir, ada keberanian yang mengalir. Larangan telah diumumkan. Papan-papan ditancapkan di depan kedai. Para pedagang disuruh menutup usahanya. Di bawah perintah Gubernur Khair Beg di Mekah, kopi diharamkan. Disebut-sebut sebagai penyebab kekacauan jiwa. Katanya, terlalu banyak begadang karena kopi bisa membawa manusia pada bisikan setan,
Tapi rakyat tahu, ini bukan soal agama, ini soal kontrol. Karena kopi tak memabukkan, ia menyadarkan. Dan justru itu yang menakutkan. Para penguasa mencoba menaklukkan rasa lewat larangan. Tapi bisakah kita melarang kesadaran? Di Istanbul, kisah serupa berulang. Sultan Murad IV yang dikenal keras, menjadikan minum kopi sebagai dosa besar. Dihukum cambuk, bahkan dipancung. Dia menyamar, berjalan di malam hari menyusuri gang-gang kota. Mencari siapa saja yang berani menyeduh kopi secara diam-diam. Bayangkan, di sebuah sudut gelap, seorang pria duduk sendirian. Ia menggenggam cangkir tanah liat, menyulut pelita kecil, lalu menyeruput pelan menatap malam. Dan untuk itu, ia bisa kehilangan nyawa. Tapi larangan hanya membuat kopi semakin dicintai. Kedai-kedai pun kembali dibuka diam-diam, di ruang bawah tanah, di balik tirai tebal, dengan sandi dan kode untuk memesan. Kopi menjadi lebih dari sekedar minuman, yang menjadi simbol perlawanan. Karena sejarah telah membuktikan, apa yang dilarang tanpa alasan, justru tumbuh dalam keheningan. Dan kopi telah menjadi suara dari mereka yang tak ingin dibungkam. Di tengah gelombang larangan dan ketakutan, ada suara-suara yang memilih untuk berdiri. Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu. Para ulama dan ilmuwan bangkit. Mereka menyelidiki kopi bukan dengan prasangka, tapi dengan akal dan metode. Mereka bertanya, apa benar kopi memabukkan? Apa benar ia merusak akal? Apa benar ia haram atau hanya ditakuti? Di Kairo, Al-Azhar menjadi benteng nalar. Para ahli fikih dan tabib duduk bersama. Mereka mencicipi, menguji, mengkaji, dan kesimpulannya jelas. Kopi tidak memabukkan. Ia tidak najis. Ia bukan khamar. Mereka bersuara lantang, kopi tidak haram. Bahkan bisa menjadi mustahab, disukai karena membantu dalam ibadah malam. Seorang ulama besar dari abad ke-16 menulis, jika teh disambut dengan damai, mengapa kopi dicurigai? Padahal keduanya sama. Diciptakan untuk manusia. Mereka menuliskan risalah, menjawab fitnah dengan dalil. Dari Mekah hingga Damaskus, dari Kairo ke Istanbul, argumentasi mereka menyebar dan mengakar. Nama ulama itu adalah Abdul Qadir Al-Jaziri. Meski ia bukan satu-satunya, ia bukan hanya seorang faqih, ahli fikih, tapi juga sejarawan dan pencinta ilmu. Dalam bukunya yang berjudul Umdat Al-Safwa fi Hil Al-Qahwa, ia menulis dengan ketegasan dan ketenangan. Tidak ada dalam kopi apapun yang dapat memabukkan, dan tidak ditemukan bukti bahwa ia menghilangkan akal. Ia menyaksikan bagaimana para sufi menggunakan kopi untuk begadang, bukan untuk maksiat, tapi untuk zikir dan bermunajat. Kopi membantu orang-orang solih tetap terjaga di malam hari agar mereka bisa berzikir, membaca Al-Quran, dan bertafakur. Dalam pandangan Al-Jaziri, kopi bukan racun. Ia adalah anugerah. Jika digunakan dengan niat yang baik, maka lewat tulisannya, ia mengubah gelombang ketakutan menjadi gelombang pemahaman. Dan sejarah pun mencatat, bukan dengan senjata, tapi dengan pena dan hikmah, larangan itu akhirnya runtuh. Larangan demi larangan telah dikeluarkan. Tapi aroma kopi terus menyusup, menembus pagar-pagar kekuasaan, menetes dari tangan ke tangan, dari sufi ke saudagar, dari masjid ke madrasah, lalu ke pasar. Di kota-kota besar Islam, Kairo, Damaskus, Istanbul, kopi akhirnya menang. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia dibela oleh akal sehat dan disebabkan oleh cinta. Kedai kopi pun menjamur. Di Istanbul muncul Kivahan, kedai kopi publik pertama yang tercatat dalam sejarah, tempat orang berdiskusi, bersajak, dan bersiasat. Maka tak heran bila seorang duta Eropa yang datang ke sana, terkesima bukan hanya oleh arsitektur masjidnya, tapi oleh budaya minum kopi yang hidup, dan bising oleh percakapan yang cerdas. Dari pelabuhan Alexandria dan pelabuhan Mocha di Yaman, kopi mulai menyeberang lautan. Tiba di Venesia pada awal abad ke-17. Disambut dengan rasa curiga yang serupa. Apakah minuman orang muslim ini berbahaya? Tapi seperti sebelumnya, kopi menang lagi. Bahkan Paus Clement VIII yang awalnya diminta untuk mengharamkannya, setelah mencicipinya justru berkata, minuman ini terlalu nikmat untuk hanya dinikmati oleh orang kafir. Maka ia pun membaptis kopi. Dan dunia Eropa terbuka lebar. Kedai kopi lahir di London, Paris, Wina, menjadi tempat intelektual, revolusioner, dan seniman. Ironisnya, ketika Eropa menyambut kopi sebagai simbol pencerahan, dunia muslim yang lebih dulu menemukan, perlahan justru mulai melupakannya sebagai simbol kebangkitan. Tapi sejarah tetap mencatat bahwa dari dunia Islamlah
kopi keluar ke dunia. Dan dari kedalaman cangkir hitam yang sederhana itu, lahir revolusi sunyi yang mengubah cara manusia berpikir, berbicara, dan bermimpi. Dunia dalam secangkir kopi, dari tanah tinggi Ethiopia hingga ganggang sempit Istanbul, dari pelabuhan Mocha hingga kedai kecil di Paris. Kopi telah melintasi zaman dan lintang dunia. Bukan sekadar minuman. Adalah jembatan antara malam dan pagi, antara keheningan dan gagasan, antara timur yang merenung dan barat yang berpikir. Dalam secangkir kopi, terkandung sejarah kolonial dan perdagangan, pengasingan dan perlawanan, pertemuan antar budaya, dan pencarian makna. Lihatlah, di satu sisi dunia, kopi menemani ulama menyusun tafsir. Di sisi lain, ia menemani revolusioner menyusun manifestonya. Di perpustakaan, seorang pelajar begadang demi sebuah ujian. Semuanya dengan cangkir kopi di tangan. Tapi mungkin kita lupa bahwa minuman ini dulu dituduh sesat, dilarang, ditakuti, bahkan pernah dibayar dengan nyawa. Tapi seperti ide yang tak bisa dibungkam, kopi terus mengalir. Dan hari ini, kita menikmatinya tanpa rasa takut. Maka saat kamu menyesap kopi pagi ini, ingatlah, kamu sedang menyeruput warisan dari para pemberani, dari ulama, sufi, saudagar, dan penyair, yang percaya bahwa akal harus tetap terjaga, dan malam layak ditemani kesadaran. Inilah dunia dalam secangkir kopi. Hitam, pahit, jujur, tapi hangat, dan tak pernah mati.